Saya punya pertanyaan buat penonton, buat yang ada di rumah, buat semua, buat kamu terutama. Buat aku? Buat kamu. Ya kirain aku bebas kali ini. Taunya ternyata ditanya juga. Mau tanya apa sih? Sayang, kamu kerja dari usia berapa? Aku kerja itu dari... Ini serius? Serius. Aku kerja Kapan sih saya nggak serius sama kamu? Gak sanggup kalau digituin. Udah, nggak usah jawab lah. Ya iya, aku jawab. Aku kerja dari tahun 2003. Umur. Ya. Umur 20 berapa ya 2003 ya? Mungkin sekitar 20-an lah ya. 22 tahun. Nah, 22 tahun. Jadi sebenarnya saya nggak ngerti di Indonesia tuh sebenarnya orang kerja tuh harusnya dari umur berapa? Apakah ada hak asasi anak? Apakah anak kecil boleh bekerja? Tapi pertanyaannya adalah ketika Anda kepepet dan Anda harus kerja, apakah usia lalu menentukan usia berapa Anda harus kerja? Kenapa? Soalnya saya akan mengundang 2 orang bintang tamu. Yang satu berusia 15 tahun, dia bekerja sebagai buruh pabrik batu bata. Dan yang satu lagi berusia 13 tahun menjadi buruh pabrik kerupuk. Pertanyaannya adalah sebenarnya banyak anak-anak kecil yang bekerja di pabrik-pabrik itu tuh banyak sekali di Indonesia. Tapi mereka bekerja karena ada satu tujuan. Dan ini adalah tujuannya, silakan. Azik dan Indil, kakak beradik asal Mojokerto ini harus turut mengais rezeki untuk kebutuhan hidup mereka dan orang tuanya. Sebagai kepala rumah tangga, sang ayah tak bisa melanjutkan pekerjaannya lagi karena terbaring sakit. Sudah sekitar sebulan, Azik dan Indil tak dapat bertemu dengan ayahnya karena untuk menuju ke rumah sakit membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Ibunya yang hanya seorang pengupas bawang hanya dapat membantu kebutuhan sehari-hari. Bagaimanakah kisah inspiratif Azik dan Indil? Rindukah mereka pada sang ayah? Saksikan Hitam Putih live malam ini. Jadi mereka bekerja karena terpaksa, karena harus ada tuntutan hidup karena ayahnya sakit dan ayahnya itu sakit tumor. Saya nggak tahu tumor atau cancer, nanti kita tanya. Dan tapi ada cerita menarik di belakang itu karena ternyata ayahnya itu sekarang sudah dioperasi. Kenapa bisa dioperasi? Ada cerita menarik lagi kenapa bisa dioperasi. Percaya apa tidak, kebetulan dioperasinya. Nah, dioperasi karena kebetulan. Itu yang mau kita bahas juga nanti. Jadi langsung aja, ini adalah Azik dan Indil. Indil ya, Indil, Azik. Oke, silakan duduk sini deketan saya. Nah, oke. Namanya keren banget, Om. Azik. Oh tuh anaknya Azik banget. Nggak gitu. Ini namanya Azik. Itu kayak anak girl tuh namanya. Ini dengerin. Oke, fine. Tuh mereka ada takut loh, sama kamu duduk aja minggir-minggir ke sini. Kamu duduknya sinian dikit, aku nggak gigit kok. Lah, cuman pingsan. Udah aku suruh kesini loh. Bilangnya keset. Tapi mereka nih kerja dari kelas 4 SD, bener ya? Sekarang kelas berapa? 1 SMP kali Alia. 1 SMP. Adik? Yang adik SMP, yang saya Alia. Oh, apa? Alia. Setara dengan SMA. Oh, setara dengan SMA. SMK. SMA. Oh, setara dengan SMA. Oh, oke. Bekerja di pabrik sejak usia? Udah berapa lama? Kurang lebih kenceng. Kalau kelasnya saya tahu. Kenapa? Tahunnya mboten tahu. Nggak, kerjanya udah berapa lama di pabrik? Udah berapa Dari tahun? kelas berapa deh? Dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD, berarti Sekarang udah SMA. Dari berarti kelas 4 sudah SD. lama dong ya? Ya Udah. lumayan Om. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1. Iya, udah lama. Ya hampir 5 tahunan lebih ya. Itu kenapa harus kerja di sana? Tuntutan ekonomi. Hah? Tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi. Oke. Boleh suaranya kencengan? Kamu kerja di pabrik suaranya nggak perlu kecil kan? Kalau di pabrik yang gerak kan ini Iya, oh iya pakai benar. ngomong. Iya. Tuntutan ekonomi dari ayah sakit katanya. Nggih. Sakit apa? Sakit tumor. Sakit tumor dari usia
Udah 1 tahunan. Udah 1 tahun? Loh, tunggu. Ayah kamu sakit tumor udah 1 tahun. Kamu kerja di pabrik sudah dari kelas 4 SD. Berarti bukan kerja karena ayah sakit dong? Nggih. Kali pados damel sekolah dhewe. Coba ngomongnya sama Gimana Azik? Di sini aja kali ya Om ya, biar kedengeran nih. Ya coba ngomong. Buat bantu ayah cari uang buat bayar sekolah. Tuh Oh, buat bantu bayar ayah. sekolah, Ya. buat bayar sekolah. Oke, buat bayar sekolah. Kalau Indil sama, dari kerjanya dari kelas 4 SD. Kamu dari? Kelas 5. Oh, dari kelas 5. Kalau kamu kerjanya di mana? Kerupuk ikan. Kerupuk ikan. Tujuannya buat bantu keluarga juga. Nah, terus ayah kerjanya apa? Ini cari rosokan. Dari Dari apa? cari Sekarang yang ini aku yang cari nggak rongsokan. Cari rongsokan. Lalu kena penyakit sejak setahun yang lalu, berarti ayah nggak bisa kerja dong. Nggih. Nah, terus uang itu sekarang semuanya yang kamu kerja berdua buat pengobatan ayah katanya kemarin. Nggih. Iya, Iya. masukin ke rumah sakit gitu. Semuanya. Nolek bayarannya Mas damel niku ditabung buat dianterin ke bapak. Oh, ditabung, dianterin ke bapak. Nah, terus yang membiayai kamu siapa? Ini dari hasil kerja kula dhewe. Oh, dari kerja sendiri. Ibu? Ibu nggak kerja. kerjanya apa? Kerja. Kerjanya apa kalau ibu? Ibu apa? Pengupas gerambak. Pengupas bawang. Apa? Pengupas bawang. Oh, pengupas bawang. Kalian kerja berdua dapatnya berapa sehari? Enggak pasti. Gak ada gaji harian? Oh ya? Terus bayarnya berdasarkan apa? Ini adik kula niki niku pesanan, tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Oh, kalau kamu? Banyaknya bata itu. Oh banyaknya bata yang Hitungan jadi bata ya? yang jadi. Oh, oke. Sekolah tapi gratis kan? Gratis. Gratis. Sekolah gratis, semuanya gratis. Tidak semuanya. Nggak semuanya. Jadi apa yang nggak gratis apa? Misalnya bayar ujian doang. Oh, bayar ujian. Kalau buku SPP. dapat. Buku dapat. Nggih dapat. Buku dapat. SPP nggak ada kan? Nggak ada. Oh ya berarti bayar ujian aja. Ya, oke. Gini deh, kalian harus bekerja, ayah kalian sakit, uang kalian gunakan buat kesembuhan ayah, terus kalian setiap hari makan dari uang mana? Uang saya. Uang kamu. Katanya buat ayah semuanya. Boten lek Mas niku ditabung. Oh, ditabung. Ditabung tapi sebagian buat kamu sendiri. Iya. Oke. Pengobatan ayah juga dari kalian berdua? Tidak. Dari? Dari bantuan pemerintah Jankesmas. Dan dari bantuan pemerintah dari Jankesmas. Oke. Jankesmas. Ya. Sehari-hari makannya apa kalian? Nggak pasti. Nggak pasti. Biasanya Sayur asam. sayur asam. Oke. Nggak masak sendiri atau beli atau? Masak sendiri. Berarti kalian bisa masak dong? Cuma saya. Oh, kamu bisa masak. Oke. Berarti dari penghasilan kalian berdua untuk biaya makan sehari-hari, hidup sehari-hari cukup ya? Tambah cukup. Dibuat cukup. Dibuat cukup. Dibuat cukup, oke. Benar nggak katanya kalian nggak bisa ketemu ayah sejak dirawat? Benar. Nggak bisa ketemu. Kenapa nggak bisa ketemu? Jaraknya terlalu jauh. Jaraknya terlalu jauh. Jadi kalian tinggalnya di mana? Ayah dirawatnya di mana? Kalau tinggalnya di Mojokerto, lebih tepatnya daerah Pak Kutorjo. Kalau ayah dirawat di Karangmenjangan, Surabaya. Oh ayah dirawat di Surabaya. Oke. Jadi 1 tahun nggak ketemu? Mungkin mboten 1 tahun. Sekitar 3 bulanan dirawat di rumah Surabaya itu. 3 bulan dirawat di Surabaya, yang itu tadi dirawat di rumah. 3 bulan dirawat di Surabaya, Yang lainnya dirawat di rumah. yang lainnya dirawat di rumah. Berobat jalan. Oh, berobat jalan. Udah sembuh belum sekarang?
Alhamdulillah sampai. Sudah sembuh? Berarti udah pulang ya ke rumah ya? Berarti sudah pulang. Sakitnya apa sih? Tumor jinak Tumor jinak di? bagian Di sini. bagian dada. Tumor jinak. Nggak bisa kerja berarti pada saat itu? Nggak bisa. Oke. Berarti mereka di 3 bulan itu tinggal berdua ya berarti ya? Ibu merawat ayah ya? Nggih. Di Surabaya. Nggih. Ibu ngerawat. Ayah di Surabaya, mereka tinggal berdua di Mojokerto. Oke, ini kayaknya duduknya harus saya rubah supaya enak. Boleh nggak? Sayang kamu berdiri. Nah, Oke. kamu berdua agak geser sana. Satu. Sayang kamu duduk di sini. Oh, kok aku dipindah? Kamu tadi dekat-dekat aku ya? Nah, jadi ngomong ke sini kita kedengeran dua-duanya. Oh, baiklah. Nah, Oke. ya kan? Terus oke. Jadi aku ini... Lihat ke sana ya. Oh iya, kirain aku mau ditanya juga. Nggak, lihat ke sana. Oh iya, baiklah. Indil sendiri kenapa kok kelihatannya sedih sih sekarang? Katanya ayah udah sembuh. Tapi tas saya kangen. Nggak bisa ketemu emangnya? Saya digawin na po. Jaket manto langsung bertanding Jakarta. Baru pulang kemarin langsung berangkat ke Jakarta. Oh, ngapain? Oh, baru selesai dirawat dari Surabaya, terus pulang, terus udah ke Jakarta lagi, Mas. Jadi nggak sempat ketemu lama ya sama kalian ya? Ke Jakarta ngapain? Enggak, mereka ayah. di Jakarta. Oh, merekanya bukan ayahnya. Jakarta. Oh, alah. Tapi ayah udah sembuh kan, Indil kan? Sampai. Sudah sembuh. Ya, nah berarti selama ayah sakit, kamu nggak bisa ketemu kan? Bukan. Nggak bisa. Kalau kan udah lama nih Indil sama Azik gak ketemu sama ayah ya toh? Kalau kayaknya sedih banget pisah lagi sama ayah. Pengen ngomong apa sih sama ayah? Indil. Kalau ayah nonton mungkin mau bilang apa? Hindi ko na po. Batan ko po yung sakit. Napalorang mali. Jangan sakit lagi. Jangan sakit lagi. Terus kamu takutnya apa kan? Ayah udah sembuh katanya. Atau cuman kangen doang? Takutnya nanti papa nggak bisa pulang lagi. Takut kalau sakit lagi. Iya. Tapi Indil bener nggak sih kalau ayah kamu tuh sembuh dioperasi itu bukan karena awalnya tidak dioperasi karena uangnya kurang, betul? Hindi. Jadi awalnya dibiarinin saja di rumah sakit. Memang biayanya berapa sih di rumah sakit, tahu nggak kamu? Batan seberapa. Nggak tahu. Nah ayah di rumah sakit tidurnya di mana? Katanya saya dengar katanya nggak ada kamar sama sekali. Buat tentang emperan. Di emperan? Parkiran mobil. Di emperan mobil? Loh gimana? Itu udah di rumah sakit? Hindi. Itu lagi dirawat. Hindi. Lagi dirawat tapi ditaruhnya di parkiran mobil. Kan katanya nggak ada kamarnya. Karena tidak ada kamarnya. Wow. Bingung. Ya. Wah ini menarik. Oke. Nah ini sebenarnya inti pembahasan yang mau kita bahas. Apalagi nanti ada ibunya. Jadi menurut kisahnya dari yang kita tahu bahwa ayahnya itu ketika sakit masuk ke rumah sakit karena tidak ada biaya dan tidak ada kamar. Jadi selama perawatan itu ditaruhnya di emperan mobil dan tidak diapa-apain. Dan dioperasinya karena sebuah kebetulan. Karena awalnya sebenarnya tidak dioperasi dan tidak diapa-apain katanya menurut pengakuan dari keluarga ini. Itu akan kita bahas bagaimana ceritanya ketika di rumah sakit. Apakah benar bahwa
Ketika Anda tidak mampu, ketika orang tidak mampu masuk ke rumah sakit bisa ditangani dengan maksimal mungkin, atau itu hanya mitos yang berada di sekitar kita. Yang mana-mana tetap di Hitam Putih. Gimana tadi? Ada informasi gimana tadi? Ini mudah-mudahan aku nggak salah Iya, ya. iya. Tadi sudah ditranslatekan dari bahasa Jawa ke Indonesia. Jadi tadi dibilang bahwa ayahnya kan tidur di emperan rumah sakit, di parkiran gitu kan. Itu adalah di rumah sakit di Mojokerto, rumah sakit umum di Mojokerto. Oke. Mungkin rumah sakitnya kurang kamar, kecil segala Tapi macam. parkiran luas ya, kamar kurang ya. Ya, terus? Ya mungkin ya begitu. Terus abis itu akhirnya sama karena tahu nih Pak ada Pak Lurah di daerah Mojokerto yang membantu, akhirnya sang ayah ini diurusin Jamkesmas, terus dibawalah ke rumah sakit di Surabaya. Dibawa ke rumah sakit Surabaya, baru di Iya. situ yang dilakukan operasinya. Iya. Oke, tapi setahu saya dilakukan operasinya juga karena sebuah kebetulan masalahnya. Nah belum sampai situ dia Belum sampai situ, itu ceritanya. akan kita bahas setelah ini ya. Ini adalah Ibu Siti Sarah, ibu dari kedua anak ini. Silakan, Ibu Siti. Ibu. Ya Bu, apa kabar Ibu? Silakan Ibu duduk. Jadi gimana Bu? Nah ini agak simpang siur tadi saya dengar dengan dari Gina. Jadi ayahnya Bapak awalnya di Mojokerto. Di Surabaya. Awal tidak pernah masuk rumah sakit Mojokerto. Enggak pernah. Lu salah lagi. Iya di Surabaya. Jadi ketika sakit itu langsung di Surabaya, Iya. bukan di Mojokerto. Dibawa ke rumah sakit umum Di? Mojosari. Terus di situ nggak tanggung. Terus dikasih rujukan dibawa ke Surabaya. Surabaya. Yang tidur di parkiran tuh di mana Bu? Surabaya atau di? Ya di Surabaya. Di Surabaya. Jadi di Surabaya yang tidur di parkiran itu ya. Alasannya? Ya kalau kos nggak punya uang, nggak pernah kos. Tapi kan lagi dirawat Bu, kan masuk rumah sakit. Belum, masih melakukan dari poli ke poli langsung. Oh, Iya. berarti dari poli Salah ke lagi poli. beritanya ya Mas. Iya. Ya, berarti dari sedang pemeriksaan ya. Iya. Pemeriksa darah, pemeriksaan Iya, apa? tes Dari- jantung, tes apa ini tumornya ini. Itu gratis. Tes lambung semuanya Tapi gratis. tempat tinggalnya tidak Iya. ada. Oh. Saya sudah pernah dijemput sama satpam, tapi saya nggak bisa tidur. Kebanyakan orang di situ. Oke. Banyak sekali. Nah itu dia, makanya saya pernah ngundang kalau nggak salah Yayasan Kanker rumah siapa? Rumah Anyo. Rumah Anyo ya. Nah Yayasan Kanker Rumah Anyo itu kalau saya nggak salah waktu saya undang ke sini, dia itu tidak ngurus rumah sakitnya, tapi dia ngurus memberikan rumah buat penampungannya. Karena yang terjadi adalah ketika rumah sakitnya gratis, tapi ketika mereka dari luar kota datang ke Jakarta, mereka nggak punya tempat tinggal. Tidur di mana ketika pengecekan ini yang terjadi, ternyata beneran terjadi. Jadi pada saat pengecekan itulah Bapak tidurnya di parkiran. Iya. Oke. Ya sudah dijemput sama Satpol PP, ditaruh di penampungan tapi gak bisa tidur katanya, saking penuhi orang di situ. Saking penuhnya orang. Iya. Dan itu kan jadi belum sampai ke perawatan Bu ya? Ya belum, begitu masuk langsung dioperasi. Gini ceritanya, saya mau minta izin pulang, apa namanya ngurus itu lo minta surat rujukan kan sudah habis, tinggal 7 hari. Nanti kalau masuk sudah habis rujukannya dari rumah sakit Mojosari gak bisa masuk. Jadi awal dari nol lagi. Terus salah masuk kantor apa namanya profesor, itu tahu profesornya kalau saya ini tidur di lapangan. Sekarang harus dicarikan tempat yang terbaik. Itu Masih ingat siapa namanya Bu? nggak tahu. Tidak tahu. Enggak. Oh, jadi sebenarnya Semuanya terjadinya sudah di Surabaya ya. di Surabaya. Iya. Tapi ini sebenarnya positif loh, Gina. Langsung operasi besok paginya langsung operasi. Sebelumnya tidak dioperasi dulu.
Belum kan masih ngurus dari poli. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya positif nih. Ini sebenarnya bagus banget ceritanya, malah kalau menurut saya ini jadi terbalik. Jadi si bapak ini ke Surabaya dengan jam sostek, jam kesmas. Berarti gratis ya, Bu ya? Iya, oke. semuanya Berarti gratis. semuanya gratis sampai ke Surabaya. Yang jadi masalah adalah tidak adanya tempat tinggal. Iya. Iya, selama pemeriksaan selama seperti rawat pemeriksaan. inap. Berarti itu memang bukan tanggung jawab rumah sakit. Iya. Nah, itu yang kita lupa nih. Itu mungkin yang pemerintah juga harus perhatikan ketika orang-orang ini datang ke kota besar dan masuk ke rumah sakit, mereka harus tinggal di mana? Karena ternyata sampai tinggal di parkiran. Nah, itu yang jadi masalah. Dan ketika pengurusan poli tersebut, ibu ini ingin pulang karena harus ada perpanjangan rujukan. Iya, rujukan. Tapi ternyata ketika masuk ketemu dengan seorang profesor di sana. Iya. Dan profesor tersebut mengatakan sekarang juga dioperasi. Iya. Bukan, disuruh carikan tempat tidur gitu. Disuruh carikan tempat tidur? Iya, yang terbaik. Yang terbaik. Iya, terus besok paginya pokoknya saya nggak mau tahu. Harus diurus dengan selesai, harus operasi. Tanpa surat rujukan? Tidak. Tanpa minta apa-apa? Padahal tadinya sebelum ketemu profesor itu nggak disuruh operasi, Bu. Iya disuruh tapi ya katanya nunggu panggilan gitu terus. Apa, Bu? Tunggu panggilan. Nunggu panggilan. Iya, terus. Nunggu panggilan. Kan bapaknya anak-anak salah gak tahan sakitnya itu, cuma itu. Nah ini jadi ada dua nih, ada dua masalah di sini. Tapi yang pertama mungkin yang harus kita salut dan sebagainya adalah ibu ini bertemu dengan seorang profesor. Siapakah itu yang kita tidak tahu namanya, tapi yang berarti beliau sangat membantu, Bu ya. Iya. Berarti Dia marah-marah. Dia marah-marah karena tidak dioperasi secepatnya. Dan ibu dapat tempat tidur akhirnya saat itu. Kalau gitu siapapun Anda yang ada di sana, Pak, Anda luar biasa. Anda luar biasa. Kita butuh orang-orang seperti itu ya. Dioperasi langsung, dapat tempat, tidak butuh surat, tidak butuh apa. Masih ada orang seperti itu Yang penting ternyata. keselamatan pasiennya ya. Yang penting keselamatan pasiennya. Nah, tapi ada masalah lain juga, Gina, di sini. Di sini masalahnya adalah tadinya sebelum ketemu profesor tersebut, tunggu panggilan. Kenapa nih? Anda kan dokter nih. Kenapa kejadiannya seperti itu tuh? Gini yang pengalaman aku ya, maksudnya kayak ini kan rumah sakit umum. Biasanya pasiennya tuh bejibun banyak banget gitu. Bahkan kayak mungkin kayak kapasitas kamar operasi mereka cuman ada ini pandangan aku yang selama ini aku pernah lihat mungkin kayak kamar operasi hanya ada beberapa, sedangkan pasiennya banyak gitu. Jadi mereka mungkin itu yang menyebabkan kenapa harus antri, karena yang dioperasi bukan hanya suami ibu ini aja gitu. Plus ya gimana ya, aku bilangnya kalau melihat dari kasus ibu ini harusnya apapun fasilitas kesehatan yang digunakan, entah itu jam kesmas atau yang seperti sekarang ada BPJS segala macam, setiap pasien itu harusnya mempunyai hak yang sama gitu atas fasilitas kesehatan gitu. Cuman ya pada kenyataannya memang banyak fenomena-fenomena yang seperti ini gitu. Ini contoh nih, aku tanya ya sama Mas Dedi ya. Mas Dedi ke mall. Mas Dedi bawa mobil mewah sama mobil butut. Dapat parkir duluan yang mana? Biasanya satpam ngasih mobil mewah dulu. Nah, jadi padahal parkiran bukan hanya untuk mobil mewah ya? Iya, jadi ya itu yang terjadi, fenomena yang terjadi. Itu ya mungkin itu fenomena yang terjadi, nggak cuma hanya di bagian kesehatan aja, tapi mungkin bisa terjadi di berbagai tempat-tempat lini yang itu lain. memang terjadi. Oke, tapi luar biasanya adalah ketemu dengan orang yang tepat pada saat itu yang langsung membantu hal tersebut. Oke, Bapak sudah sembuh, Bu? Iya. Sudah sembuh. Ibu kenapa masih sedih, Bu? Kasihan. Kasihan Bapak. Iya. Oh. Dulunya itu kasihan. Sampai bilang begini, saya boleh. Dan aku mati pekorika, aku itu ya kelasan bilang segini loh.
gak bisa. Oh, sudah besar, Bu? Iya. Terus di situ diobatin sedikit-sedikit terus kiles. Tinggal segini. Sekarang gimana, Bu? Ya sudah dioperasi. Sudah hilang atau masih ada? Iya sudah hilang. Semuanya hilang? Iya. Semuanya sudah hilang. Itu berapa lama, Bu, sampai sebesar itu? Setengah 1 tahun. Terus yang sakit membengkak itu pilpres itu loh. Pilpres Presiden Pak Jokowi itu mulai sakit terus pembuluh darahnya ini semua pecah, ini hitam semua, hitam. Semuanya hitam? Iya, pembuluh katanya dokter Mantri Dadi itu ini pembuluhnya darah ini pecah gitu bilangnya. Nah, kalau sekarang keadaan Bapak gimana, Bu? Syukur alhamdulillah sudah sembuh. Sudah bisa jalan, sudah bisa? Iya. Oh, oke. Saya dengar katanya Ibu juga lagi sakit gitu. Iya. Sakit apa itu, Bu? 12 tahun silam saya paru-paru basah. Setahun setengah itu 13 bulan keluar masuk rumah sakit. Sekarang tinggal cairan di paru-paru di sini. Kalau dibuat jalan keras sakit. Kalau dibikin menunduk sedikit aja sakit. Kayak dokternya ada cairan di paru-paru di situ. Harus diapain? Diambil, disedot belum. Saya takut. Dibilangin teman-teman, geger sama ini kalau dibor. Bukan dibor, Bu. Mungkin dipasangin selang buat drainase jadi cairannya bisa keluar. Ya, itu takut. Nanti kalau dibuat ambil napas besar, ini aja sudah sakit. Oh, tapi itu bahaya nggak sebenarnya? Buat aku sih semua penyakit kalau didiemin semakin lama pasti efeknya akan lebih parah ya. Jadi alangkah lebih baik kalau misalnya ibu berobat secepatnya. Apalagi kalau cairannya sudah menutupi sampai ke semua paru-paru, itu akan lebih memberatkan juga buat ibunya. Iya, katanya dokternya itu sudah banyak, gak boleh kerja. Itu nggak pernah kerja ya, cuma pas berangkat kan sama duduk. Iya, tapi Ibu akan periksa nggak nanti? Atau takut tetap? Tetap takut. Takut dibor, katanya di sini dibor. Enggak dibor kan gimana ya? Nggak dibor, Bu, cuman dipasang selang. Mungkin Bu nanti cairannya bisa keluar, Ibu bisa napas lebih enak. Iya, kan udah tahu kan di mananya, ya kan? Ketemu dokternya, udah tahu, udah pengalaman dari Bapak. Jadi habis ini diperiksa dong, Bu ya? Insya Allah. Oke. Nah, Ibu sendiri penghasilan berapa sih, Bu, kalau boleh tahu? Kalau 2 hari 2 malam itu, kalau cepat ya nggak ada halangan ya sekitar 1 kuintal. 2 hari 2 malam. Nah, secara nominal uangnya dapat berapa sebulan? 30. 1 kilonya 300 kan, 1 kuintal 30. 30.000? Iya kan. 2 hari 2 malam? Iya. 2 hari 2 malam penghasilan Ibu Iya. 30.000. Iya, malamnya cuma jam 10 sudah pulang. Oh, itu terus sebulan gitu kerjanya? Ya, perai-perai ini bapak sakit ini. Nah, pada saat ayah Bapak sakit, Ibu nggak kerja? Enggak. Nah, yang membiayai rumah keluarga siapa itu, Bu? Nggak tahu anak-anak. Pokoknya saya tinggal nggak tahu. Kerja sendiri, cari nafkah sendiri, nggak tahu pokoknya. Saya berangkat bawa uang 1 juta. Udah habis di sana. Itu aja jualan sepeda. Jadi ketika Ibu pergi ke Surabaya, bawa Bapak, anak-anak tidak ditinggalkan apapun? Enggak. Saya beliin beras cuma 10 kilo, ya cuma itu. Udah nggak tahu. Selama berapa bulan itu, Bu? Ya kira-kira 2 bulan, 3 bulan kurang. Kalau nggak salah 7 hari atau 8 hari. Sekitar 3 bulan? Iya. Berarti anak-anak Ibu anak-anak yang luar biasa, Bu ya? Bisa bertahan dan bekerja sendiri untuk hidup sendiri. Katanya dikasih, ketika Mbak Haji beras 3 kilo, tetangga sebelah itu loh. Dikasih uang, dikasih gula gitu katanya. Dikasih tetangga.
Nah, kalau sekarang ibu sudah mau bekerja lagi berarti nanti. Insya Allah. Bapak sudah bisa bekerja lagi? Belum. Belum, Mau pulang hari Sabtu setengah 10, terus paginya jam piro mangkudal jam 10. Oh, jam 10, baik jam 10 berangkat. Oh, Jam 8 kira-kira datang dari sana. Tapi intinya adalah Bapak sudah kembali Yes. pulang, Ibu sudah ada di rumah, sudah bersama dengan anak-anak, Ibu sudah bisa kembali bekerja lagi gitu ya Bu ya. Oh. Ya, dan kalau bisa, kalau Bapak sudah sembuh, Ibu juga harus berjuang buat kesembuhan Ibu ya Bu Nah, ya. Bu, itu Jadi dokter sama-sama yang ngomong, Bu. sehat. Insya Allah. Dan itu sebenarnya, tapi harusnya tidak separah penyakit bapaknya kan, maksudnya itu sebenarnya tinggal diambil doang cairannya, betul ya? Ya tergantung seberapa lama udah sakitnya sih Mas. Karena kayak ada beberapa penyakit yang misalnya infeksi yang akhirnya nyebabin cairan ke dalam paru-paru. Bisa cairannya berulang ada lagi itu bisa aja. Oke, berarti harus diperiksa. Diperiksa lagi kelanjutannya seperti apa. Oke, baik. Ya itulah intinya. Jadi mungkin saya rangkum saja sedikit ceritanya biar kita jelas. Mereka ini ayahnya sakit tumor ya, tumor di sini tumor. Dan pada saat itu kita tahu keadaan ekonominya seperti apa, pasti tidak mampu dan mereka harus ke Surabaya. Dan memang gratis. Memang gratis, pengobatannya memang gratis. Yang jadi masalah adalah kita melupakan atau mungkin pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab, siapa itu entah, harus memikirkan juga anak-anak ini atau orang-orang ini ketika dari luar kota datang ke kota besar dan berobat secara gratis harus di mana mereka tinggal, karena mereka tidak punya uang untuk tinggal di mana-mana. Jadi yang terjadi adalah mereka tinggal di emperan parkiran. Saya pernah mengundang salah satu yayasan Rumah Anyo yang menyiapkan tempat tinggal untuk orang-orang itu, dan itu tidak banyak, hanya sedikit. Nah, mereka akhirnya tinggal di tempat emperan dan ditunda-tunda menunggu giliran. Ya pasti kita nggak usah menutup mata, tidak usah munafik. Pasti kalau kita punya uang yang berlebihan, pasti akan mendapatkan pelayanan yang lebih bagus. Walaupun katanya sama, itu sudah pastilah, ya itu sudah fenomena. Tapi ternyata beliau menemui seorang profesor yang tiba-tiba profesornya mengatakan harus dioperasi saat itu juga. Dan akhirnya bapaknya dioperasi, selamat, sekarang sudah ada di rumah. Terima kasih buat siapapun Anda profesor itu yang menyatakan harus dan membantu, karena mungkin gara-gara Anda salah satu nyawa tertolong saat ini. Anda luar biasa. Terima kasih banyak juga Ibu. Kita emang inspiratif sekali. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan inspiratif juga ya. Masih ada loh orang-orang baik itu yang bisa spontan seperti itu. Dan Bisa- mudah-mudahan Ibu juga bertemu dengan seperti Bapak Profesor itu yang Ibu harus berobat, jadi Ibu nggak takut berobat. Nggak mau, takut dia. Ya. Ibu jangan takut berobat ya Bu ya. Harus loh Bu, janji sama saya. Insya Allah. Ya, Insya ya, Allah. bener ya Bu ya. Insya Allah. Ya, dibor dikit nggak dibor Bu. Nggak sakit lah Bu, kan dibius dulu ya. Biar Bapak sembuh, Ibu sembuh. Ya, biar anak-anak bahagia semua. Janji ya Bu ya. Insya Allah. Iya, oke, baik. Ya akan lanjut lagi, tapi sebelumnya saya mengundang teman saya nih, tadi udah nunggu juga di belakang. Kita undang aja. Awas kamu nggak boleh kegatelan. Enggak, kamu aku nggak tahu siapa. Ya, panggil. Boy. Apa? Lah. Aku mau Dinda. Halo. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Woi, apa kabar? Harus maco gitu nyapanya biar diizinkan. Halo, pasti ditarik Lah. gitu kan? Dia kan cowok gatel masalahnya. Tapi nggak apa-apa, dia cantik banget Gina sini dong. Lu juga ikut-ikutan sih. Tapi setelah ini kita akan cari tahu kenapa Boy William ada di sini. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. I'm about to lose my mind. You've been gone for so long, I'm running out of time. I need a doctor, call me a doctor. I need a doctor to bring me back to life.
I told the world one day I would pay it back. Say it on tape and lay it, record it so that one day I could play it back. I don't even know if I believe in what I'm saying that. Starting to creep and every day is just so gray and black. I just need a ray of that, cause no one sees my vision when I play it for them. They just say it's whack. They don't know what dope is. I don't know if I was awake or asleep when I wrote this. All I know is you came to me when I was at my lowest. You picked me up, breathing life in me. I owe my life to you. Before the life in me, I don't see why you don't see like I do. It just dawned on me, you lost the sun. Demons fighting you, it's dark. Let me turn on the lights, all brighten me and lighten you. I don't think that you realize what you mean to me. The slightest crew, you and me were like a crew. I was like your psychic, you gon' need the one to fight. When I get off this effing mic, girl, you gon' harm me. I'm out of options. I'm about to lose my mind. You've been gone for so long, I'm running out of time. Cause I need a doctor, call me a doctor. I need a doctor, doctor, to bring me back to life. To bring me back to life. To bring me back to life. I need a doctor, doctor, to bring me back to life. Boy William. Oh my God, you're so cool, man. Kita juga jago loh, dia juga jago nge-rap ternyata, you know that? Apa jago nge-rap? Pernah kita nyanyi bareng dia nge-rap. No. Biasanya dangdut aja. Apa? Dia ngomong aja tadi salah. Panjang lebar masuk rumah sakit Mojokerto gini-gini salah semua. Saya udah PD-nya 100. Jadi begini ceritanya. Begitu nanya ibunya, bener ibunya? Enggak. Buat pemirsa ya, tadi kan ada kendala bahasa karena anaknya nggak terlalu pintar bahasa Indonesia. Ini saksi bisunya Mas Jimmy ini loh, yang translatein dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia bilangnya gitu versi anaknya. Enggak, saya nggak dengar. Iya bener. Nggak dengar. Serius? Enggak. Am tolongin. Tuh, nggak mau lepas tanggung jawab. Nggak ada yang dengar. Tuh, nih Mas nih yang translatein bilang, gini jangan sampai salah ya. Tadi gini. Emang tadi ngomongnya apa sih? Mau apa? Ya udah beda aja semua yang diomongin sama yang nih. Terus tadi gini boy. Coba. Tadi kan anaknya lagi sedih kan ya. Ya kangen papa, kenapa kangen ayah? Ya soalnya baru ini kan harus ke Jakarta. Terus dia nanya, ngapain ke Jakarta? Ya buat di hitam putih. Itu. Aku mau perbaiki kesalahan yang awal, cari translator. Loh kok salahnya makin total? Dia ke Jakarta buat ini, tanya ngapain ke Jakarta gitu katanya. Awas salah-salah lagi ya. Nikta. Aduh, saya boleh pulang dari segmen ini? Jangan. Nggak boleh. Kamu kan tadi ada Boy William. Oke, kali ini untuk Boy William, aku nggak akan salah. Iya, Benar. good. Terserah kalau mau ngomong apa Boy William, saya masih punya bintang tamu satu lagi. Serius? Iya. Kenapa? Langsung Sandi Aulia. Oh. Hai. Apa kabar? Baik. Halo Mas Dedi, apa kabar? Ini boleh nih ya? Sit down. Oh nggak boleh jadinya? Nggak boleh. Tapi udah lama loh kita nggak ketemu. Serius? Iya. Jabat tangan. Kalau gitu jabat Jabat tangan. tangan. Oke, jabat tangan. Emang kenapa kalau Mas Dedi peluk sama Mas Sandi? Ya nggak apa-apa kan, Sandi udah cantik banget, make upnya kan udah full. Oh nanti nempel. Ya nanti bedaknya. luntur, ya sih. Oke. Nggak apa-apa kan kalau Boy itu nggak mengkontaminasi. Kalau Mas Dedi takutnya mengkontaminasi Harus sama Sandi dokter. Aulia gitu. Nurut sama Oke. dokter. Sini dong, kamu jauh banget Sandi. Iya. Oh iya. Sini dong, kamu sini dong. Kamu. Sandy sebelah sini aja. Sandy sebelah sini, Boy di tengah, Kamu Mas di Dedi mana? di sebelah sana. Hah? Kamu di pangkuan kamu. Saya di sini ya. Di sini katanya. Oke. Iya. Apa Mas Dedi, apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk apa? Film, jangan bilang dong kalau kita kesini cuma boleh lagi. Nonton dulu nggak sih? Nah ini. Tuh, rumah Tanya gurita. dong, aku lagi sibuk apa? Kamu lagi sibuk apa? Aku lagi sibuk mencintaimu. Ya cinta lokasi di sini ya. Cinta ngomong aja salah. Nggak salah, bener deh. Tuh, nanti disangka pemirsa aku Oke, buat kesalahan. lagi bikin film. Udah selesai filmnya. Udah selesai, kemarin baru premier dan
Mas Denny nggak datang lagi untuk kesekian Emang kalinya. kamu Padahal kita mengundang ya. bohong banget. Nggak, tapi Dia sempat nge-tweet kan. Oh gitu? Dia sempat nge-tweet Saya katanya tapi- he feels the darkness inside our movie. Iya. Oh, gitu? Tapi saya nggak diundang kamu. Oh, Kalau kamu gitu. yang undang, saya datang diundang dia. Ngapain gua datang? Beda. Kenapa kalau diundang Sandy datang? Kan saya kenal Sandy udah lebih lama daripada kenal Boy. Oh gitu. Iya iya. Ini aku baru selesai syuting film Rumah Gurita. Nah, oke. Ini adalah film terbarunya. Tapi coba deh, ini kayak mirip ya ininya sama itunya. Ya, elah. Apaan tuh? Iya, Ininya, kepala guritanya. Oh gitu, Apalagi- oh iya benar-benar. Kasih, Untuk ya. kakinya nggak banyak juga ya. Om Deddy Ini yang ya. main bertiga ya. Iya, iya. Sandy Berdua, jadi. berdua. Ada saya, ada Boy William Gue dan yang jadi gurita bukan? Oh bukan, saya jadi rumahnya. Oh jadi rumah. Iya. Ceritanya tentang apa ceritanya? jadi ini ceritanya menurut saya cukup menarik ya karena di sini adalah lebih ke romantic horror. Jadi kisah cintanya pun sangat cukup mendalam di sini. Gitu. Jadi nggak kalau yang sebelumnya kan lebih menampilkan setan, hantu, tapi di sini malah justru nggak ada hantunya sama sekali. Ada gurita Gitu. tapi ya. Kenapa? Ada gurita ya. Ya itu lebih sebenarnya sih itu lebih cerita urban legend aja sih Ya, gitu. itu justru yang terjadi konfliknya bukan di situ. Konfliknya bukan di situ, Di ya. psikologis mereka berdua itu. Nonton Pengen dong. tahu gimana sih, biasa kalau film-film tuh suka ada trailer Iya, kasih lihat, gitu. kasih lihat trailernya biar nggak salah ngomong lagi. Ini setahu saya Rumah Gurita ini itu adalah urban legend di Bandung. Iya. Jadi ada satu rumah yang memang serem, ada patung-patung besar-besarnya. Nah itu akhirnya jadi omongan orang-orang sebagai rumah gurita Iya, dan karena- keluar mitos-mitos akhirnya di Bandung. Berarti itu. kisah nyata ya. Karena memang cukup nyentrik ya Mas Deddy. Maksudnya karena di atas atapnya itu ada gurita yang besar gitu. Dan itu orang mempertanyakan kenapa harus gurita gitu kan. Jadi orang yang setiap lewat di sana mikir bahwa itu tempat-tempat yang seperti asusila atau kayak tempat-tempat gereja setan. Banyak banget gosip yang beredar Iya. gitu. Oh bukan kisah nyata tapi berdasarkan tempat yang ada itu ya. Ada. Berdasarkan tempat yang adanya. Tapi mungkin buat teman-teman yang pada penasaran ada apa sih di dalam rumah gurita Iya. itu, di film ini kita kayak nggak munculin misalkan tiba-tiba ada kunti lah, ada pocong lah. Di sini kita kayak kameranya ngajak kalian untuk acting barengan sama kita. Jadi kalian tuh yang ngerasain masuk koridor ini, masuk ke ruangan ini. Jadi pengambilan gambarnya kayak gitu. Khusus ini new way juga untuk New nontonnya ya. Oke. Terus bedanya apa selain itu dengan film horor lainnya? Bedanya Sean? Bedanya tadi yang aku jelasin, di sini malah kisah cinta kita ini cukup dalam dibahas gitu. Jadi saya di sini sebagai Selina dan Boy sebagai Rio. Jadi saya itu termasuk orang yang tertutup dan punya indera keenam. Jadi dikucilkan, dianggap seperti orang gila sama keluarga karena memang saya udah nggak punya keluarga, tinggal saudara aja satu-satunya. Itu pun mereka merasa bahwa saya ini membebani hidup mereka gitu. Jadi saya diasingkanlah ke sebuah rumah peninggalan orang tua saya di Bandung, yaitu Rumah Gurita. Jadi saya tinggal di situ sendirian, nggak punya siapa-siapa, tapi akhirnya saya punya tetangga Rio yang menarik hati ceritanya di situ. Tapi Om, Ya. boleh tanya nggak? Boleh, Ini boleh. luar ya, ceritanya segala macam itu tadi waktu diputer kayak suara Sandy ya yang nyanyi ya? Yang nyanyi. Oh bukan. Kok mirip sih suaranya? Terima juga kasih sama. loh kalau suara saya sebagus itu. Ini udah kesalah keberapa Itu kali ya? Hari ini saya kenapa ya? Saya salah terus salah Itu antara terus. menyindir atau apa itu Ya Ibu? karena sekilas suaranya kayak Sandy. Mungkin Oh, Sandy oke, oke. ikut mengisi soundtrack dari film itu. Saya pulang aja ya. Lu kenapa sih hari ini heran deh? Tadi juga ada tulisan juga di matanya. Ini saya nggak baca. Sandy Enggak. ya. Kalau saya baca udah saya tanya. Bener. Mungkin banyak pasien yang nunggu dia stres. Oh, saya nggak baca, Gitu. tulisan itu nggak baca. Saya makanya saya nggak tanya. Anda tuh kalau baca tulisan harus lihat yang benar mana. Kadang-kadang mereka suka begitu, makanya jangan ditanya semua. Dari tadi aku dijebak sama semuanya ya. Oh no. Tayang kapan tayangnya? Oh ya, kita tayang serentak pada saat Halloween ya. Jadi di tanggal Wah, keren banget, 30 Oktober 2014 serentak di bioskop. Pas Tayang. Halloween nonton film Iya. Rumah Gurita. Iya. Pakai kostum. Pakai kostum gurita. Tapi nontonnya jangan sendiri. Jangan Gitu. sendiri. Harus rame-rame karena kalau sendiri kalian bisa ya jangan sampai Nanti kalau tiba-tiba kejang kalau kalian sendiri, nonton shock sendiri nih. nggak ada yang nolong Oh, iya, iya. gitu Iya. kan. Jadi Tegang nanti sendiri masuk ke gitu. bioskop kalau kamu sendirian nontonnya.
Kayak gitu efeknya. Efeknya nanti kayak gitu. Jangan sendiri. Hari ini kayaknya saya Dibully. saya dikagetin. Iya. Silakan duduk. Silakan duduk. Tapi keren loh. Saya kemarin baru lihat film yang kemarin apa? Kamar 308. Iya, 308. Itu udah masuk ke iTunes Movie juga ya, nggak salah ya. Iya. Nah, ya. Saya kemarin lagi nyari-nyari film. Oh, udah ada filmnya Oh, gitu Sandy. ya? Karena filmnya Sandy doang saya cari. Oh, karena filmnya baru aku mau bilang karena Sandy-nya apa karena filmnya? Karena Sandy-nya doang. Kalau film aku ditonton dong. Film kamu yang di mana? Ada aku di Nanti rumah. dialognya salah semua. Kita lanjut lagi nanti Norma tetap di Hitam Putih. Siapa namanya? Yuki Kato. Oh iya. Ya, ini mamanya Yuki Kato. Sandy Aulia, Boy Williams, Deddy Corbuzier. Oh Ya, iya. Makasih. Tes. Ya, tes. Soalnya tes. Oke, Siapa ya tahu nggak apa-apa. Anda fine. salah Baca lagi. Iya. Oh, enggak. Sekarang saya Mau nggak baca tanya. apa-apa. Jadi mamanya kesini karena mau bagi informasi karena katanya sendinya suka Sakit katanya. sakit. Kenapa ditanya dulu gitu, Bu? Konfirmasi. Oh, soalnya saya dari segmen 1 sampai hampir segmen 4 saya bikin salah terus. Bener nggak Ibu? Iya, dulu sempat nyari kartu sendi Yang di lutut sama pinggang. Pinggang sama lutut. lutut. Oh, ada pinggangnya bukan lutut doang. Terus sama lutut. dibawa kemana tuh Ibu? Dibawa, ya alhamdulillah dibawa ke dokter ya Pak, diperiksa gitu. Oh dokter, saya ada dokter tuh. Beda ya Bu, dokter ya Bu? Iya kebetulan diperiksa ke dokter, dicek mama kenapa, dan ternyata mama kena radang sendi gitu. Nah ternyata radang sendi ini itu karena pelumas di sendi itu berkurang cairannya, jadinya tulang rawan sendi itu terkikis. Nah terus kalau misalnya nggak diobatin itu bisa lumpuh gitu, bahaya. Oke, and then solusinya? Ya solusinya akhirnya kita nemuin ini ya Mas, suplemen untuk sendi ya. Gitu. Terus si khusus sendi namanya Fiostin DS. Om Deddy ini dia. Fiostin DS. Ini. Nah, suplemen ini juga udah banyak banget yang pakai dan ngebuktiin manfaatnya Om Deddy. Jadi ya kita pakai juga Fiostin DS ya. Ya, iya. Betul banget. Gitu. Jadi udah lama pakai ini ya berarti ya? Ya udah pas semenjak mama sakit itu jadinya pakai Fiostin DS terus. Nah, Fiostin DS ini adalah kaplet nutrisi sendi yang bekerja melumasi dan memperbaiki tulang rawan sendi yang terkikis dengan cara membentuk cairan pelumas sendi dan tulang rawan sendi yang baru, sehingga sendi menjadi lentur dan tidak sakit saat digerakkan gitu. Oke, saya udah sering dengar nih, udah banyak juga yang pakai. Bener, udah banyak banget Om Deddy yang make. Karena ini emang terbukti banget manfaatnya gitu ya. Karena manfaatnya, terus juga khasiatnya Fiostin DS yang beda dengan produk yang lain. Jadi kita hanya percaya sama Fiostin DS karena Fiostin DS ini terbukti ya produk asli, bukan abal-abalan. Jadi beda banget sama produk-produk lainnya. Dan produk Fiostin DS paling banyak dicari orang karena kualitasnya yang paling unggul sehingga khasiatnya paling top. Cara minumnya? Cara minumnya gimana? Cara minumnya gampang banget. Kalau misalnya yang lagi kena penyakit sendi ya, lagi nyeri sendi, itu cukup 3 kali 1 kaplet Fiostin DS setiap harinya. Senin pagi. Maaf Pak, pagi, siang, malam gitu. Diminumnya sesudah makan. Yoi. Dan Fiostin DS ini ya bagus banget buat memelihara kesehatan sendi. Dan jadi kalau misalnya yang udah sembuh sakit sendinya atau even untuk nge-prevent adanya sakit sendi, itu juga bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kaplet
Fiostin DS tiap hari gitu. Oke. Dan aduh, saya berbagi informasi banget nih ya. Silakan, nggak apa-apa. Dan ingat, Fiostin DS ini adalah nutrisi atau makanan kesehatan sendi. Jadi bisa dikonsumsi jangka panjang dan tidak menyebabkan adanya efek samping dan juga ketergantungan. Gitu. Ya. Tepuk tangan dong. Mama sudah membuktikan khasiatnya, sekarang udah nggak nyeri lagi dan nggak mau coba yang lain. Oke. Pokoknya terapi kaku dan nyeri sendi hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Fiostin DS bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Ada hadiah buat penonton sini? Ada Udah dong. pakai bajunya semua tuh, ya kan? Oh iya, Fiostin DS banget ya. Ya ampun. Aku ada pertanyaan, Om Deddy. Oh, Passwordnya. iya. Passwordnya Yuki. Terapi kaku dan nyeri sendi, penelpon jawab hanya Fiostin DS, bukan yang lain gitu. Passwordnya apa? Terapi kaku dan nyeri sendi. Yang sebelumnya kamu bilang passwordnya? Passwordnya Yuki. Yuki nggak dibaca. Ah. Oh. Oh iya. Maaf. Bukan kamu, ada temennya. Maaf. Kak Gina, aku backup kakak. Oke. Berarti ini langsung jawab ya, Mas. Kesalahan. Terapi kaku dan nyeri sendi, penelpon. Oh, nggak jawab ya? Nggak, maksudnya kan ngasih tahu penelponnya. Ada yang nelfon? Penelponnya ngomong hanya Fiostin DS, bukan yang lain gitu. Silakan, penelpon. Oh, udah. Hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Dari mana, namanya siapa? Dengan Tuti Alawiyah di Jakarta. Oke. Hai. Oh, pertanyaan ya. Untuk terapi kaku dan nyeri sendi, segera minum nutrisi sendi Fiostin DS sebanyak 1000. Banyak bener bang, 1001 malam. B, 3 kali 1 kaplet sehari setelah makan. Jawabannya? B, 3 kali 1 kaplet sehari setelah makan. Yeay. Bisa tahu ya. Keren abis. Hebat. Kok bisa tahu? Berarti emang Putri lebih pintar daripada saya, Pak. Iya. Kamu pilih 1001 tadi kan? Iya, soalnya banyak kayaknya lebih ampuh. Terus saya ini, selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah dipersembahkan oleh Fiostin DS. Bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi, dipotong pajak. Oke. Thank you Yuki, terima kasih banyak udah hadir di sini buat informasinya. Boy, Sandi, thank you. Film Rumah Gurita tanggal 30 Oktober ya, pas dengan hari Halloween. Jangan lupa nonton filmnya nanti biar serem-serem rame-ramean. Dan tadi kita sudah menemui keluarga Aziz dan Indil ya, dimana ayahnya selamat karena dioperasi karena ada seseorang yang tiba-tiba bertindak walaupun tidak diminta, tapi berinisiatif untuk bertindak dan melakukan operasi tersebut pada hari itu juga sehingga bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Ingat, ada orang yang diam, ada orang yang bertindak. Itu yang membedakan apa Anda itu. Saya dari Corbusier, inilah Hitam Putih.